Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pertanyaan, maksudnya tidak berkah di sini apakah bagi yang melanggar atau dua-duanya? Bagi yang melanggar. Misalnya penjualnya curang, pembelinya jujur, yang tidak berkah penjualnya. Karena tadi kan akibat buruk dari sebuah maksiat khusus bagi pelakunya, kan pembelinya jujur. Nah, begitu pula sebaliknya jika pembelinya yang tidak jujur. Bagaimana dengan BPJS sekarang? Lihat saja apakah ada ribanya. Riba antum tahu kan? Antum store tiap bulan, antum total 1 juta. Nah, tiba-tiba antum dapat 3 juta. Berarti ribanya berapa? Iya, riba itu bukan uang kita masuk ke kita, dan itu dengan perjanjian. Kecuali tanpa perjanjian, ya. Mau nabung tempat saya, oh boleh nabung, ya. Nggak ada perjanjian apa-apa, ya nabung kan. 1 juta dapat 1 juta, 2 juta kasih dia. Tiba-tiba pas kita ambil, kita hitung dapat 3 juta. Kata si fulan itu, saya tambah jadi 4 juta. Halal haram? Halal. Kan nggak ada perjanjian sebelumnya. Saya pinjam ke antum 5 juta, dengan perjanjian kembali 5 juta. Nah, pas saya mengembalikan, saya lebihin jadi 6 juta. Halal haram? Halal. Kan tanpa perjanjian sebelumnya. Maka Nabi mempraktekkan ketika beliau pinjam unta misalnya, beliau kembalikan dengan unta yang lebih besar, lebih bagus, tanpa perjanjian sebelumnya, ya. Iya, ini termasuk syarat. Iya, itu kebaikan dari penjual, kan? Kebaikan dari penjual, halal insyaallah, halal. Dan itu kan jual beli, bukan utang piutang. Kalau yang tidak boleh mengambil manfaat itu kan dari utang piutang, dari piutang. Kalau jual beli boleh mengambil manfaat. Apakah memberikan uang tip kepada ojek online termasuk memberikan riba? Nah, terjawab tadi, pakai perjanjian apa tidak? Tidak kan? Namanya uang tip insya Allah tanpa perjanjian. Lagian ini kan jual beli, melebihkan bayaran kan bukannya boleh lagi, bagus, sedekah. Bagaimana dengan makanan seperti ayam, ikan, apakah juga harus habis? Iya, kalau yang kita makan di situ, ya, 1 paha misalnya, habiskan. Yang bisa dihabiskan daging, ya tulang tentu keras, ya. Dagingnya maksudnya, ya tentu orang makan paha kan dagingnya, tidak dengan tulangnya. Nah, kecuali yang sekedar bumbu, sambal misalnya, bawang misalnya, kan itu bukan makanan yang kita makan, sekedar bumbu kan. Yang kita makan kan daging, sayur, nasi. Nah, itu yang harus habis. Jika ada kerabat atau tetangga menikah dengan kondisi sudah hamil, apakah boleh kita datang jika diundang? Maksiatnya sudah lewat apa belum? Ketika seseorang hamil kemudian menikah, tapi nikahnya sama yang menghamili, ya. Kalau dengan laki-laki lain tidak boleh, haram, tidak boleh datang. Kalau dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, dan biasanya itu kan qala wakilah. Biasanya kan itu apa istilahnya? Gosip lah. Artinya tidak tahu persis. Seandainya kita tahu persis, boleh. Kenapa? Karena maksiatnya sudah lewat.
Maksiatnya kan zinanya itu. Sekarang nikahnya diawali dengan keburukan, diakhiri dengan kebaikan. Kan yang penting akhirnya. Bahwa dia dosa, ya urusan dia. Mudah-mudahan bertaubat. Nah, ini bisa antum terapkan dalam beberapa praktek. Ya, seperti menolong wanita yang melahirkan hasil zina. Masa nggak boleh? Masa bidannya atau dokter kandungannya dosa? Tidak. Yang maksiatnya sudah lewat, zinanya sudah lewat. Gitu. Sebagai pedagang, bolehkah melebihkan nilai jual kepada yang berhutang? Boleh. Yang tidak boleh, ditawarkan dua harga. Kalau bapak mau kontan 1 juta, tapi kalau bapak mau utang bayar 5 kali 1,3, ditawarkan dua-dua. Ini yang tidak boleh. La tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan menjual satu barang dengan dua harga. Maksudnya seperti itu. Ya. Tapi kalau dengan orang yang berbeda nggak masalah, gitu ya. Dan menjual kan tidak harus sama harganya. Saya menjual barang yang sama, si A saya kasih 1 juta, si B saya kasih 1,3, terserah saya. Tidak harus sama kan? Ya. Ya tentu bukan salah kita, salah yang mengambilkan, ya kan? Ya mungkin kita pesan jangan terlalu banyak, gitu kan, nambah lagi. Yang tercela kalau kita ngambil sendiri, nggak habis, nah itu tercela. Jika kita bekerja sampai dini hari, sebelum tidur berdoa minta dibangunkan agar tidak terlambat berjamaah subuh, tapi akhirnya terlewat. Apakah boleh berpendapat bahwa Allah menginginkan demikian? Iya. Kalau Allah menginginkan kita bangun, pasti bangun. Ya. Yang jelas tidak berdosa. Yang jelas kita tidak berdosa. Ketika kita mendengar azan lalu kita tidur lagi, itu yang berdosa. Kalau bangun-bangun sudah jam 5:30 misalnya, tidak berdosa. Apakah pekerjaan sebagai broker masih sesuai syariat? Tergantung apakah dia jujur atau tidak. Tentu kan dia punya jasa. Antum mau jual motor misalnya atau mobil misalnya, saya carikan pembeli. Pantaskah saya dapat upah? Ya pantas sekali, sangat pantas sekali. Nah upah ini kan boleh, namanya juga upah ya, boleh tawar menawar, upahnya sekian gitu. Atau bisa saja saya naikkan harganya, boleh nggak? Gitu. Pokoknya dari antum 5 juta saya naikkan, terserah saya. Nah, silakan, sesuai dengan perjanjian. Wallahu ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.